Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Purwokerto. Nggih. Ini kami diberi kesempatan untuk bisa saling berbagi mengenai apa yang kami dapatkan, apa yang eh, mungkin di masa pandemi seperti ini kita butuhkan mengenai PJJ, inovasi-inovasi yang mungkin kita nanti bisa saling bertukar pikiran, kita saling bertukar ide untuk bisa mensukseskan kegiatan belajar mengajar PJJ yang sedang kita laksanakan saat ini. Ini kebetulan teman-teman banyak yang mental nggih Bapak Ibu dari room. Jadi nanti mungkin saya langsung masuk ke materi nanti untuk mempersingkat waktu karena ini juga udah cukup lama nggih. Untuk pertama kami mohon nggih Bapak Fahrudin dan Bu Asih untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pengantar untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ini monggo Pak Fahrudin dulu nggih. Bicara Pak Fahrudin. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Kita masih bisa terus menjalankan aktivitas, ya, mengupgrade kemampuan kompetensi kita sebagai guru. Ya. Bagaimana kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini kita dipaksa untuk beradaptasi dengan hal-hal baru, termasuk dengan terbiasa dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini di event yang berbahagia ini, ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Purwokerto sudah diberikan jalan bisa untuk bersilaturahmi, ya, kita belajar bersama di waktu yang tidak lama ini. uh, Ibu Titi Endriastuti, kemudian Mas Dian Wicaksono dan Pak Suwarno dan Ibu Irma Suryani ini akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Ibu Titi, Mas Dian, kemudian Pak Suwarno dan Ibu Irma Suryani ini merupakan sahabat rumah belajar yang saat ini sudah berada di level 4. Dan event pembatik ini adalah program program peningkatan kompetensi bagi guru, khususnya untuk implementasi TIK yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Dan sejauh ini sudah sampai ke level keempat, sebuah tahapan yang uh, melalui rangkaian perjalanan yang cukup panjang, Ibu. Jadi perlu diketahui bersama bahwa kemampuan guru dalam menggunakan mengimplementasikan TIK itu ada 4 level, ya. Level 1 itu literasi, level 2 itu implementasi, level 3 itu kreasi, membuat konten, dan level 4 itu adalah berbagi. Nah, Ibu Titi, Mas Dian, Pak Suwarno, dan Ibu Irma Suryani ini sudah berada di level 4. Jadi bisa dibilang sudah mumpuni untuk membagikan, men-share ilmu yang dimiliki. Dan saya, Fahrudin Setiawo, beserta Ibu Asih, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, mensupport penuh untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan sampai selesai, Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, bisa menyerap ilmu yang disampaikan, dan jangan malu jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada ahlinya ini. Ada Ibu Titi, Mas Dian, Pak Suwarno, dan Ibu Irma Suryani. Saya pikir cukup demikian untuk pengantarnya. Jadi nanti lebih bisa fokus ke materi untuk menyampaikan materi. Selamat mengikuti kegiatan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih, Bu Asih, silakan. Oke.
Mas Dian masih Oh, nggih. Oh, unmute. nggih. Bu Asih, monggo nggih, dipersilakan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto, Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 1 Purwokerto, dan juga teman-teman saya, Duta Rumah Belajar tahun 2018, Bapak Fahrudin Sujarwo, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Dian Wicaksono, kemudian ada Ibu Titi dan Bapak Suwarno. Oke, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara hari ini walaupun menggunakan virtual, tapi pasti tidak mengurangi semangat kita semua untuk belajar. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Fahrudin sebelumnya, sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah, yaitu Ibu Titi, Bapak Dian, dan juga Bapak Suwarno merupakan 30 besar peserta pembatik terbaik untuk Provinsi Jawa Tengah. Adapun kegiatan pembatik ini rutin setiap tahun sejak tahun 2017. Monggo untuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Purwokerto, bagi yang belum mencoba untuk mengikuti pembatik, silahkan untuk bisa mengikutinya di tahun 2021 tahun depan, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dengan mengikuti kegiatan pembatik tersebut. Kemudian terkait dengan agenda hari ini juga masih ada kaitannya dengan kegiatan pembatik. Jadi teman-teman sahabat Rumah Belajar dari Jawa Tengah ini akan membagikan yang pertama ada terkait kuota belajar dari Pak Dian, ada juga terkait dengan kelas digital dan juga artikulat Storyland dari Ibu Titik yang mana nanti akan diintegrasikan bersama Rumah Belajar. Oke, baik Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini. Salam semangat dari kita semua. Semoga acara berjalan lancar sampai pukul 12 nanti. Semoga semuanya makin semangat, makin berkreasi dalam pembelajaran. Saya yakin guru-guru SMA 1 Purwokerto gurunya kreatif, inovatif, dan semoga dengan acara hari ini kekreatifan dan keinovatifannya dalam pembelajaran makin bertambah. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan portal Rumah Belajar dalam pembelajaran bersama peserta didik. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga acaranya hari ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita nanti langsung masuk ke materi nggih untuk ini. Mbak Irma sudah join lagi belum nggih? Oh nggih. Oke, Bu Irma udah masuk lagi belum ini ya? Ini saya lihat di attended list belum ada itu Bu Irma. Kita langsung masuk ke materi saja nggih, Pak, menyingkat waktu nggih. Nanti monggo silakan. Nggih, endingnya nanti sama Bu Titi supaya prakteknya lebih panjang waktunya. Minta izin share screen nggih, Pak. Sesi pertama Mas Dian ya. Nggih. Sebentar saya jadikan presenter. Sudah saya jadikan presenter. Nanti setelah Mas Dian selesai mempresentasikan sesi berikutnya, nanti bisa Mas Dian bisa menjadikan presenter yang lainnya. Nggih, siap Pak. Plus berikutnya. Nggih. Langsung saja nggih, untuk materi saya pagi ini adalah pemanfaatan kuota internet gratis yang sudah kita terima dari pemerintah, dari Kemdikbud. Pemanfaatan kuota internet gratis ini tentunya kami dorong Bapak Ibu menggunakannya untuk menggunakan portal Rumah Belajar. Perkenalkan sebelumnya, saya Dian Wicaksono dari SD Negeri 1 Taman Sari, Korwilcam, Dindik Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Ini Bapak Ibu, tahapan kita menerima
kuota internet gratis. Yang menjadi syarat wajib adalah siswa dan guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Mungkin kalau untuk teman-teman di SMA, SMP itu sudah pasti masuk di Dapodik nggih. Tapi kalau yang jadi kendala kemarin adalah bagi siswa di SD Bapak Ibu. Di jenjang SD itu kami menemui kasus bahwa banyak siswa yang terdaftar di Dapodik tapi memiliki NISN yang ganda. Karena sebelumnya, di jenjang sebelumnya ketika dia itu masih TK SD, masih di TK atau PAUD, itu sudah memiliki NISN tetapi tidak dapat dilacak NISN tersebut. Jadi di Dapodik SD itu anak tersebut memiliki NISN ganda, sehingga ketika kami mengajukan untuk sebagai calon penerima bantuan kuota ini, mereka tidak dapat diusulkan terdaftar di Dapodik dan yang pasti juga memiliki nomor ponsel yang aktif. Begitupun dengan guru. Selanjutnya bagaimana proses penginputannya? Kami awalnya menggunakan aplikasi Dapodik untuk merekap semua nomor handphone dari siswa dan guru. Kami inputkan satu-satu di situ. Melalui aplikasi Dapodik kami inputkan satu-satu, kemudian kami sinkronkan aplikasi Dapodik itu nanti di server pusat atau di servernya Pusdatin. Nomor yang sudah kami kirimkan kembali dikirimkan lagi ke operator seluler untuk diverifikasi. Ini yang namanya data balikan. Jadi nanti dari Pusdatin setelah menerima verifikasi dari operator seluler bahwa nomor tersebut aktif, nomor tersebut tidak aktif, dari Pusdatin kembali dikirimkan lagi ke pihak sekolah. Kami mengecek melalui verbal ponsel siswa. Di situ sudah ada keterangan siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Jika siswa atau guru nomor ponselnya aktif, maka siap untuk di SPTJM-kan. Tapi jika tidak, harus kami ulangi prosesnya dari awal lagi. Ketika mengulangi proses penginputan dari awal, prosesnya kembali lagi. Kami input, kami kirim ke Pusdatin, Pusdatin mengirimkan ke operator seluler, dari operator seluler kembali ke Pusdatin, dari Pusdatin kembali ke kami. Sampai betul-betul nomor yang kami terima, nomor yang kami usulkan adalah nomor yang aktif. Aktif di sini tidak hanya aktif untuk WA nih Bapak Ibu. Karena juga banyak kasus kemarin nomornya itu aktif, hanya aktif untuk WA. Nomor yang digunakan untuk paket internetnya itu nomor yang berbeda. Sehingga ketika kami inputkan, kami mendapat data balikan dari operator seluler, itu nomornya ternyata sudah tidak aktif. Dan itu harus diganti. Mau tidak mau harus diganti supaya berhak untuk menerima bantuan kuota tersebut. Ini ya kemarin prosedur awalnya yang kami menginput melalui Dapodik. Kemudian ada perubahan dari kebijakan Pusdatin bahwa menginput nomor atau merubah nomor itu bisa langsung melalui verbalponsel.data.kemdikbud.go.id. Kami di situ melakukan verifikasi kembali nomor, terutama bagi nomor-nomor yang kemarin dinyatakan tidak aktif ketika kita menerima data balikan itu. Banyak sekali nomor yang tidak aktif karena kasus tadi itu Bapak Ibu. Mereka tahunya nomor itu aktif, ternyata aktifnya cuma untuk WA. Ternyata setelah kami mendapat data balikan dari operator, banyak sekali nomor yang bermasalah. Kami harus menginput kembali melalui verbalponsel.data.kemdikbud.go.id. Di situ juga kami harus mengisikan status kepemilikan nomor tersebut. Milik sendiri, milik orang tua, milik tetangga, milik kakak, milik adik, paman, itu ada semua pilihannya. Tapi untuk saya sendiri yang mengurus di jenjang SD itu hampir semuanya merupakan milik orang tua. Setelah data dinyatakan valid oleh operator seluler, kami dari pihak sekolah membuat yang namanya SPTJM, ditandatangani oleh kepala sekolah bermaterai. SPTJM tersebut kita scan, kita kirimkan kembali ke Pusdatin untuk diverifikasi lagi.
Jadi prosesnya panjang. Nanti operator dinas ini memantau dan bantuan siapa saja yang sudah mengirimkan SPTJM, SPTJM-nya itu diterima atau ditolak, itu ada keterangannya berdasarkan pantauan dari operator dinas pendidikan. Pemutakhiran nomor ponsel ini sama seperti tadi nih Bapak Ibu, sudah saya jelaskan juga. Ini bagi siswa atau guru yang terindikasi nomor ponselnya bermasalah atau tidak valid menurut operator. Nanti prosesnya seperti awal lagi tadi. Proses penggantian nomor ponsel itu bisa dilakukan setiap bulan ketika kami mengirimkan atau membuat SPTJM baru. Besaran kuota yang dapat diterima atau yang sudah mungkin diterima oleh Bapak Ibu untuk peserta didik jenjang PAUD itu 20 GB per bulan. Untuk peserta didik jenjang dasar dan menengah itu 35 GB per bulan. Untuk pendidik, untuk Bapak Ibu guru PAUD dan pendidikan dasar serta menengah itu 42 GB per bulan. Sementara untuk dosen dan mahasiswa 50 GB per bulan. Dengan pembagian kuota seperti berikut nih tadi, dibagi menjadi dua, ada kuota umum atau kita sering kenal dengan namanya kuota reguler yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi tanpa batasan, ini bisa kita gunakan. Yang kedua, yang besaran lebih besar itu untuk kuota belajar. Kuota belajar yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Nah, ini yang kami minta Bapak Ibu untuk mendorong siswa-siswinya menggunakan kuota belajar untuk mengakses portal Rumah Belajar. Penyaluran internet dilakukan selama 4 bulan dari September sampai Desember. Untuk September kemarin sudah terlaksana, hampir semuanya sudah terdistribusikan, berakhir nanti sampai masa aktifnya sampai tanggal 28 Oktober. Ini untuk bulan Oktober sedang proses pendataan kembali bagi nomor yang ingin ganti atau kemarin divalidasi tetapi ketika deadline-nya belum sempat dibuatkan SPTJM. Itu untuk bulan ini sedang proses kami buatkan SPTJM untuk diunggah kembali ke Pusdatin dan divalidasi lagi. Selanjutnya ini adalah aplikasi video conference, website, dan website kampus adalah aplikasi atau website yang dapat diakses dengan kuota belajar. Ini Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk kita manfaatkan kuota belajarnya. Banyak sekali aplikasi, tapi tetap kami dorong Bapak Ibu menggunakan aplikasi dan website Rumah Belajar. Oke, Bapak Ibu, Rumah Belajar kita gunakan. Mohon maaf, rame. Terus video conference juga bisa digunakan. Video conference yang dapat digunakan ini salah satunya yang sekarang sedang kita gunakan adalah Cisco Webex, ada Google Meet, Microsoft Teams, Meet, dan Zoom. Ini yang sekarang sedang kita gunakan adalah Cisco Webex. Ini juga bisa digunakan dengan kuota laman yang dapat diakses ini Bapak Ibu, ya. Laman-lamannya banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nanti akan saya bagikan link buku saku mengenai pemanfaatan kuota belajar ini. Ini Bapak Ibu, setiap bulan kami melakukan yang namanya verifikasi data. Jika Bapak Ibu atau siswa ada yang ingin mengubah nomor ponsel, itu bisa melakukan perubahan data dengan menghubungi pihak sekolah. Karena pemutakhiran data dilakukan setiap bulan. Kami melakukan SPTJM setiap bulan. Ini Bapak Ibu, laman yang dapat Bapak Ibu akses untuk dapat mengetahui manfaat dari kuota belajar yang sudah didistribusikan oleh
Kemdikbud. Silakan Bapak buka, Bapak Ibu buka kuota tripbelajar.kemdikbud.go.id. Di situ lengkap panduan dan pemanfaatan untuk apa kuota belajar yang sudah kita terima. Nah, kalau sudah dapat kuotanya, yuk akses Rumah Belajar, Suara Edukasi, dan TV Edukasi untuk menemani belajar di rumah, Bapak Ibu. Mungkin ini ada film pendek, monggo Bapak Ibu bisa menyaksikan. Ini asli Ngapakers, ini bintang filmnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa akses di YouTube, YouTube-nya Dian Wicaksono, YouTube saya, YouTube pribadi. Silakan. Di situ curhatan dari orang tua siswa mengenai pemanfaatan kuota belajar yang mereka pikir tidak bisa digunakan. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan untuk ditanyakan langsung. Mas Dian, di sekitar jenengan ada yang rame Mas ya? Boten loh. Nggak ada, ini suara lain ini Pak. Oh. Bukan ini Pak. Boten nonton ini Pak. Oh enggak ada ya. Ini suara ini Bapak yang bentar. Ini aman. Bukan. Masuk suaranya. Apa ngomong yang jelas, jadi tahu. Makanya ngomong. Tidak tahu ini Pak dari mana ya, Pak. Banyak suara yang Gini banyak suara masuk. Bukan dari sini nih Pak. mungkin Warno. Pak Warno apa ya Pak Warno? Saya malah sendirian di ruangan. Juga unmute tadi. Suara dari mana ya? Iya, saya unmute tadi. Nah, ini suara dari mana? Saya sendirian di ruangan. Oh gitu. Sampun nih. Sudah. Tapi masih ini. Masih ada yang masukin. Mas Bian, posisi di ruangan, di ada orang di sekitar? Boten Pak, sendirian Pak. Di kamar ini Pak, sendirian. Pak Warno di ruang tamu, saya itu masih. Ini suara bapak-bapak ini. Masih. Ini Bu Asi juga udah nggak di room ya Pak. Masih. Bu Asi? Bu Asi sudah izin lah Pak Jarwo tadi. Sudah izin lagi? Sudah. Dari mana, Nggih? Ya, ini sedang dicari ini. Bu Titi posisi di mana Bu Titi? Saya di ruangan tersendiri nih, nggak ada orang kanan kiri, sepi. Sendiri. Nggih, sepi.
Kayak pindah. Yang di print kalau keluar mal gitu. Sebentar, saya coba saja ini semua coba saya mau Seperti ini mana ada lembar yang keluar. Tadi dengarkan itu. Aku mau dengar kok benar. Dengar suara ada umum. Jadi betul kan? Ngatasin apa ya Pak? Itu belum di unmute itu Pak, yang Uki Harnawa itu Pak, belum ke unmute apa ya Pak? Bisa nggak Pak? Nggih, wis ke ini unmute. bisa dilanjut, Iya, dilanjut ketemu. Mas Dian. Nggih, udah selesai Pak. Monggo bila Oh, ada sudah? pertanyaan nggih, karena saya pas selesai itu tadi tentang kuota internet. Ya, silakan ke yang akan menyampaikan Pak Suwarno Oke, atau selanjutnya Bu Tolong yang HP di itu. balik Pak. Pak Suwarno, suaranya Ya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Pak Fakhrudin Sujarwo, Bu Asih, DRB Jawa Tengah, kemudian Bapak Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah atau Ibu Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto, serta teman-teman sekalian, Bapak Ibu SRB, Bu Irma dari Aceh, dan Mas Dian dan Bu Titi dari Purwokerto, Banyumas, Purwokerto, kemudian teman-teman dari Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Purwokerto yang saya hormati. Perkenankan pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang, sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Suwarno dari Purbalingga. Saya coba share screen gitu Pak. Kalau di laptopnya di bagian mana ya share screen? Monggo sebentar. Mas Dian, Bisa Yang laptop apa yang handphone ini Pak? yang laptop dulu Pak. Nggih. Oke. Share. Nggak masuk Pak? Belum. Belum masuk ya? sudah Pak, cuma masih hitam. Lah, malah. Mungkin ini. Belum muncul ya Mas? Belum. Masih hitam Pak. Irang Pak Warno. Sudah saya share kok ya. Share. Belum muncul juga ya. Kita pindah pakai HP yang HP aja.
Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke, kita ke yang. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang sumber belajar, rumah belajar dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu saya Suwarno dari Kabupaten Purbalingga, sahabat rumah belajar tahun 2020. Seperti yang disampaikan oleh Pak Farudin tadi, kita telah mengikuti pelatihan pembatik, pembelajaran berbasis TIK dari level 1 dan sampai level 4. Dan kita sekarang berada di level 4. Tugas di level 4 salah satunya adalah berbagi, dan insya Allah akan saya bagikan tentang informasi yang saya ketahui tentang rumah belajar. Rumah belajar adalah salah satu dari produknya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sudah dibuat 9 tahun yang lalu. Dan ini adalah hasil dari produk kita berbagi, Bapak Ibu Guru semuanya. Dan kita juga masih menantikan Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Purwokerto untuk ikut berbagi, membagikan hasil pembelajaran berbasis TIK-nya, diupload di kontennya Rumah Belajar. Oke, Rumah Belajar bisa diakses melalui websitenya belajar.kemendikbud.go.id atau juga bisa diinstal pada gadget Bapak Ibu semua. Di HP Android Bapak Ibu juga bisa. Oke, saya akan coba untuk share. Bapak Ibu yang pegang HP bisa silahkan untuk membuka HP-nya. Kita akan coba untuk membuka aplikasi Rumah Belajar. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa cari di Google Play Store-nya. Bapak Ibu bisa ketikkan Rumah Belajar. Nah, kemudian karena ini saya sudah menginstal, berarti ya, di sini sudah ada aplikasinya, tinggal buka. Kalau Bapak Ibu belum ada, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menginstalnya dulu. Ya, menginstal aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi Rumah Belajar ini adalah aplikasi yang gratis, walaupun nanti Bapak Ibu semisal tidak mempunyai kuota belajarnya, yang seperti yang disampaikan oleh Mas Dian tadi, tapi aplikasi ini gratis penggunaannya, gratis installnya, gratis penggunaannya. Tidak seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa ada aplikasi rumah tetangga itu ya, yang itu harus berbayar. Kalau ini aplikasinya gratis. Nah, aplikasinya gratis, Bapak Ibu bisa akses kapanpun, sampai apapun, fitur-fitur yang ada di dalamnya gratis, kayak gitu. Baik, kalau Bapak Ibu sudah membukanya, kita bisa melihat di dalamnya ada fitur sumber belajar, ya, fitur sumber belajar. Nanti di dalamnya ada video pembelajaran, kemudian media pembelajaran interaktif, dan juga ada konten web pembelajaran, ya. Nanti di situ ada file-file PDF, ya. Jadi ada 3, yang pertama video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, dan ada konten web yang PDF juga ada. Yang berikutnya ada laboratorium maya, ya. Oh ya, untuk sumber belajar ini bisa digunakan, saya klik. Untuk sumber belajar ini mulai dari paket A, B, C, kemudian SLB, dari PAUD sampai tingkat SMA dan SMK. Itu semuanya ada, ya. Ini untuk sumber belajar. Berikutnya ada laboratorium maya. Ini bisa digunakan untuk yang SMA, itu untuk mata pelajaran IPA seluruhnya, kemudian dan matematika. IPA di SMA berarti ada biologi, fisika, kimia, dan juga ada matematika. Seperti itu. Nanti Ibu bisa mengeksplor bersama-sama isinya apa saja. Begitu. Yang berikutnya adalah fitur bank soal. Ada fitur bank soal. Ini berisi latihan soal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, ya, yaitu SMU, SMA, dan SMK. Juga ada sekolah luar biasa, SLB, A, B, C, D, dan sampai E. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor, dan Bapak Ibu juga bisa mengupload juga latihan-latihan soal yang Bapak Ibu buat di fitur bank soal.
Tapi untuk saat ini fitur bank soal sedang ditutup. Nanti lain waktu kalau sudah dibuka lagi, Bapak Ibu bisa mengupload soal-soal yang Bapak Ibu buat sendiri. Ya. Jadi sekali lagi fitur rumah belajar ini adalah berbagi untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu bisa berbagi, Bapak Ibu bisa mengupload, Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan seperti itu. Yang berikutnya adalah kelas digital. Nah, kelas digital ini yang tadi disampaikan di awal adalah salah satu fitur dari rumah belajar. Ya, kelas mayanya rumah belajar namanya kelas digital. Ya, Bapak Ibu harus dari penyelenggara dulu. Bapak Ibu kalau mau memanfaatkan kelas digital, ini urut-urutannya adalah dari pihak sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto sebagai penyelenggara, mungkin operatornya nanti mendaftarkan sekolahnya, mendaftarkan SMA-nya, memasukkan nama sekolah dan NPSN, nanti akan di-approve oleh operator dari rumah belajar kelas digital. Ya. Setelah menunggu, kalau sudah approve semuanya, baru Bapak Ibu guru mendaftar. Urutannya seperti itu. Mungkin nanti akan sedikit saya sampaikan menggunakan share screen laptop kalau misal nanti jadi seperti itu. Jadi urut-urutannya adalah dari sekolahan dulu mendaftar sebagai penyelenggara, kemudian kalau sekolahnya sudah di-approve, kemudian Bapak Ibu guru baru nanti mendaftar, masuk menggunakan atau masuk ke dalam akun kelas digital tapi mendaftar sebagai guru dari SMA Negeri 1 Purwokerto, kayak gitu. Kalau sekolahnya belum ada maka belum bisa. Ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu guru memasukkan materi atau yang lain-lain kayak gitu, baru setelah itu baru siswanya. Ya. Jadi di dalam kelas digital ini nanti penyelenggara selain membuat kelas, juga bisa memasukkan siswa-siswanya ke dalam kelas digital. Jadi itu fitur dari rumah belajar. Ada 4 fitur utama, yaitu sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan kelas digital. Yang berikutnya, fitur pendukung. Ada buku sekolah elektronik atau BSE. Ya. Buku sekolah elektronik nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi rumah belajar, lebih mudahnya menggunakan laptop saja Bapak Ibu. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang kalau Bapak Ibu nanti klik di sini, nanti Bapak Ibu akan disambungkan ke pelatihan pembatik yang sudah kami ikuti, yaitu dari Pak Dian, Bu Titi, dan saya, dan Bu Irma. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu klik pengembangan keprofesian berkelanjutan, nanti akan disambungkan ke pelatihan pembatik, yaitu level 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada peta budaya, itu. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Yang berikutnya ada karya guru, karya komunitas, karya bahasa dan sastra. Kemudian yang terbaru adalah ada fitur edugame, ya, ada fitur edugame. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor, lebih mudahnya Bapak Ibu nanti membuka menggunakan laptop Bapak Ibu semua, ya. Tapi untuk lebih simpelnya, supaya simpel Bapak Ibu ketika menyampaikan kepada siswanya, mungkin kalau semisal kelas digitalnya belum bisa dibuat karena masih menunggu, maka Bapak Ibu bisa meminta kepada siswa-siswa nanti untuk mengakses sumber belajar dan laboratorium maya serta bank soalnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita akan mencoba untuk mengakses sumber belajar, ya. Mengakses sumber belajar. Pada bagian bawah ada beberapa konten rekomendasi. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ada proses siklus air, contohnya seperti itu. Kemudian ini untuk SD kelas 5 IPA, kemudian ada bahasa Inggrisnya SMA, yaitu You've Got a Friend. Berikutnya ada resultan gaya, resultan gaya dan diagram benda bebas benda. Kemudian ini untuk fisika, spektrum gelombang elektromagnetik. Bisa saya coba untuk buka. Ya, tampilannya seperti itu Bapak Ibu, itu contoh video pembelajarannya. Ya, contohnya seperti itu.
Ya, mohon maaf suaranya tidak bisa masuk. Oke, coba saya atur supaya bisa masuk. Ya, ternyata belum bisa Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi itu Bapak Ibu. Maaf, Mas Dian bisa minta tolong untuk share screen laptopnya untuk saya menyampaikan tentang kelas digital. Yang laptop ya, Pak? Oke, Mas Dian. Oke. Ini jenengan sing anu ya. Bisa ya. Pak Jarwo, Jarwo, nun sewu bisa Mas bisa, Dian Mas. jadi presenter. Jenengan bukan. Nang Saya HP soalnya. kalau pakai HP gimana? Ora bisa aku. Oke, Mas Dian bisa? Bentar ya. Sing laptop ya, Pak? Ya. Oke, wait. Oke, sudah, Pak. Sudah, Pak Warno? Belum muncul, Mas. Ini Jateng Suwarno sudah jadi presenter. Dengan share screen, bisa? Ini presenternya Oke. udah jenengan kok. Udah. Oke, udah. ya. Oke. Mas Dian, minta tolong share screen untuk rumah belajar. Oh iya, oke. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kelas digital ini adalah salah satu fitur di dalam rumah belajar. Ya, salah satu fitur di dalam rumah belajar. Oke, kita ketikkan rumah belajar. Nanti Bapak Ibu supaya cepat kita biasa menggunakan Google ya, biar Google yang mencari. Kemudian langsung ke portal rumah belajarnya dulu aja, oke. Bapak Ibu bisa login, diklik login. Login bisa menggunakan akun Google atau yang bawah dulu Mas, biar dibuka dulu. Ini. Bisa menggunakan akun Google atau akun rumah belajar atau Facebook ya. Untuk akun rumah belajar Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Nah, yang paling mudah kita biasanya adalah menggunakan akun Google. Ya, karena hampir semua yang punya gadget itu pasti punya akun Google. Silahkan diklik akun Google-nya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih, silahkan akun, karena akunnya banyak, Mas Dian ini akunnya banyak sekali. Kemudian ada titik 9 itu, titik 9, silahkan diklik. Nanti akan muncul fitur-fiturnya. Nah, ada fitur utamanya tadi kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Ya, kita klik kelas digital. Bapak Ibu nanti klik kelas digital. Ini tidak terlalu cepat kan, nggih, Bapak Ibu, nggih? Ya, kemudian kita klik daftar. Klik daftar. Ya, nanti Bapak Ibu kita punya 3 pilihan, yaitu daftar sebagai penyelenggara. Berarti nanti dari operator sekolahnya untuk mendaftar sebagai penyelenggara. Kemudian ada daftar sebagai guru dan daftar sebagai siswa. Nah, karena ini kita anggap belum punya akun penyelenggara, maka kita klik daftar sebagai penyelenggara. Kita klik daftar sebagai penyelenggara. Nah, kemudian Bapak Ibu isikan ID user, kemudian nama sekolah, deskripsi sekolah, dan password. Ya, Bapak Ibu ingat-ingat passwordnya apa dan ID-nya apa. Diingat-ingat. Berikutnya ada konfirmasi password. Nah, ini yang penting NPSN-nya nanti diisikan, alamat sekolah, alamat SMA Negeri 1 Purwokerto, kemudian alamat email, nomor telepon, kontak, kemudian daerah tingkat satunya adalah nanti dipilih Jawa Tengah, kemudian ada kode CAPTCHA-nya. Nanti tinggal Bapak sudah tinggal ngisi itu saja, kemudian didaftar. Nah, untuk ID-nya bagian atas mohon hati-hati karena mungkin nanti akan sama dengan ya atau sudah pernah dipakai oleh sekolah yang lain. Bapak Ibu usahakan untuk seunik ya, dibuat unik seperti itu ya untuk ID usernya.
Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua, kemudian sudah mendaftar, nanti akan menunggu di-approve oleh pihak dari Pusdatin. Nanti supaya cepat, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan NPSN-nya dan nama sekolahnya, biar nanti kami cepat untuk mengkonfirmasinya. Jadi seperti itu, nanti kalau sudah mendaftar, sudah di-approve, Bapak Ibu bisa login. Mas Dian bisa latihan untuk melogin untuk sekolah penyelenggaranya, mungkin menggunakan akunnya Mas Dian. Oke, nah ini yang sudah contoh yang sudah membuat ya, sudah membuat, yaitu dari SD Negeri Taman Sari. SD Negeri berapa Mas Dian? SD Negeri 1 Taman Sari. Ya, SD Negeri Taman Sari. Contohnya seperti itu. Nah, ini tugas dari operator. Yang pertama, yang paling penting adalah membuat kelas, ya. Bapak Ibu nanti membuat kelasnya dari operator. Karena kalau di SD sih mungkin kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau yang kelas di SMA kan banyak sekali kelasnya, mulai dari kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2 dan seterusnya. Nanti silahkan untuk dibuat semuanya, ya. Dibuat semuanya, kelasnya nanti dibuat. Kalau kelasnya sudah dibuat, nanti Bapak Ibu kalau punya daftar yang di situ sudah dibuat semuanya, yang berikutnya kita akan mencoba untuk gurunya, mencoba untuk mendaftar. Coba keluar dulu Mas, kita mencoba untuk bagian gurunya sekarang. Ya, kita login sebagai gurunya, mendaftar sebagai guru dulu ya. Oke, daftar sebagai guru. Ya, kita coba pilih ke bagian sekolah penyelenggaranya saja. Ya, kita ke sekolahnya Mas Dian yang sudah ada. Ya, nanti jadi Bapak Ibu kalau sekolahnya nanti sudah di-approve, nanti akan muncul pilihannya dari situ. Bapak Ibu bisa ketikkan atau dipilih ya, diketik atau dipilih. Kalau Bapak Ibu sekolahnya SMA Negeri 1 Purwokerto misal itu belum di-approve, maka belum akan muncul di situ. Kalaupun diketik tidak akan keluar nama sekolahnya. Tapi kalau sudah di-approve, nanti akan muncul di situ. Nah, misal SD-nya Mas Dian adalah SD Negeri Taman Sari. Bentar, Coba Mas. Macet Pak. Alon. Bantaran Miki. Oh, kebantaran ya? Oh, ya maaf. SD Negeri. Oke, yang ini agak lama. Diketik aja Mas. Pak. Waktunya suwe ya. Orang bisa ketik Pak, lagi Pak. Kenapa? Lagi lelet internetnya. Ngomong aja Pak. Orang lebu ini. SD gimana? Ini kini error, nggak bisa masuk ini. Oh, masih masuk. Coba diketik MTS saya Pak. Coba, bisa nggak? Nggak ngetiknya sing lagi manja. Iya, memang ini kalau maaf Bapak Ibu, kalau memang ketika mengetikkan sekolah penyelenggara itu agak lama. Makanya saya coba juga agak lama. Jadi satu hurufnya itu agak lama. Oke, kita coba dulu saja. Apa ya? MTS sendiri apa Pak? Ya, MTS Ma'arif. Nanti akan keluar. Lama juga ya Pak? Lama gitu. Ya. Tetap nggak bisa keluar hurufnya. Jadi seperti itu Bapak, nanti bisa dicoba untuk explore sendiri saja nanti Bapak Ibu guru semuanya. Kalau sekolah penyelenggaranya sudah dibuat, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor kelas digitalnya untuk mengajar lewat kelas digital punyanya Rumah Belajar. Jadi gitu Bapak Ibu. Mungkin itu untuk presentasi dari Rumah Belajar dan kelas digital. Bisa dimaafkan Pak Dian atau mungkin mau tetap seperti itu nggak apa-apa? Apa mencoba? Oke. MTS Ma'arif NU 01. Keluar nggak Pak? Coba. Nah, ada itu, Kertanegara ya. Nah, itu sekolah saya Bapak Ibu yang sudah di-approve, sudah disetujui oleh pihak Pusdatin. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi datanya dari atas sampai ke bawah semuanya, kemudian tinggal pilih daftar. Jadi seperti itu. Mungkin itu.
Cukup nggih Bapak Ibu untuk kelas digital, nanti kita bisa eksplor bersama-sama di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi gitu dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan bisa disampaikan lewat chatroom atau mungkin nanti bisa angkat tangan lewat kolom partisipan, nanti bisa kita hidupkan mic-nya. Itu dari saya, kalau banyak salah mohon maaf, kurang jelas nanti biar ditambahi oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.